Selamat pagi atau siang untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai organizational learning dan organizational memory. Materi yang akan kami bahas itu atau learning objective kita itu, yang pertama kita akan memahami hambatan utama dalam mengelola organizational memory. Yang kedua, kita akan mempelajari apa itu corporate amnesia. Lalu yang ketiga, kita akan membahas bagaimana sebuah ide inovatif bisa berkembang menjadi best practice di dalam organisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir itu, kita akan memahami pertanyaan-pertanyaan penting yang diperlukan untuk mendokumentasikan lessons learned atau pelajaran yang diperoleh dari pengalaman organisasi. Jadi pembahasan utama kita itu atau agendanya itu, kita mulai dari pengenalan organizational memory, lalu bagaimana organisasi itu belajar dan mengingat informasi. Lalu kita akan membahas manajemen organizational memory, proses organizational learning, proses lessons learned, terus tantangan yang dihadapi oleh organisasi, hingga contoh penerapan suksesnya. Nah, slide pertama itu ada introduction to organizational memory. Yang dalam organisasi itu seringkali lupa terhadap apa yang pernah dilakukan di masa lalu dan alasan kenapa keputusan itu bisa diambil. Nah, karena itulah organizational memory ini berfungsi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga sebagai media berbagi pengetahuan antar individu, tim, maupun seluruh organisasi. Nah, ketika pengetahuan ini berhasil didokumentasikan dan dikelola dengan baik, maka kemampuan organisasi untuk belajar dan mengambil keputusan juga akan meningkat. Sini ada komponen of organizational memory. Tujuan dari komponen ini tuh membantu organisasi belajar dari keberhasilan maupun kegagalan sebelumnya. Yang pertama itu ada personal memories, itu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua ada dokumen arsip, itu arsip dokumen seperti laporan proyek, SOP, atau dokumentasi perusahaan. Yang ketiga ada cultural norms, itu budaya dan kebiasaan kerja yang sudah tertanam dalam organisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada decision history, itu catatan keputusan masa lalu beserta alasan pengambilannya. Sekarang kita pelajari bagaimana organisasi belajar dan mengingat. Ini adalah perbedaan mendasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, organizational learning adalah sebuah proses, bukan kejadian satu kali. Jadi organizational learning itu adalah proses refleksi yang dilakukan oleh perusahaan terus-menerus agar bisa mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan perusahaan tahu apa yang perlu diperbaiki. Sementara organizational memory adalah wadahnya. Jadi organizational memory itu adalah tempat di mana hasil dari proses belajar itu disimpan, dijaga, dan digunakan kembali di masa depan. Selanjutnya adalah Linda Algorte, seorang profesor yang mengembangkan model yang menjelaskan bagaimana pengetahuan terbentuk dalam organisasi. Jadi dalam model ini, knowledge itu adalah hasilnya, pengetahuan yang organisasi miliki. Namun, pengetahuan ini tidak muncul begitu saja. Pengetahuan ini muncul melalui task performance experience atau pengalaman nyata dalam melakukan pekerjaan. Yang menarik dalam model Argorte ini adalah peran sebuah konteks. Jadi ada dua level konteks yang mempengaruhi bagaimana organisasi belajar. Yang pertama adalah environmental context, kondisi lingkungan eksternal, misalnya pasar atau regulasi, dan organizational context yang lebih ke arah internal, yaitu budaya, struktur, dan sumber daya internal. Selanjutnya, Sense 5 Discipline. Sense memperkenalkan konsep learning organization melalui 5 disiplin utama, yaitu pertama ada sistem thinking, yaitu melihat masalah secara menyeluruh, bukan hanya sebagian kecil. Yang kedua ada team learning, yaitu pembelajaran melalui kolaborasi tim. Yang ketiga ada mental models, yaitu memahami dan mengevaluasi pola pikir atau asumsi yang sudah tertanam. Yang keempat ada personal mastery, yaitu pengembangan diri secara terus-menerus. Dan kelima, share vision, yaitu membangun visi bersama agar seluruh anggota organisasi memiliki tujuan yang sama.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana organisasi mengelola pengetahuan melalui best practice dan lesson learn. Best practice dan lesson learn sebenarnya saling berkaitan. Best practice adalah metode atau cara kerja yang sudah terbukti efisien dan layak diterapkan kembali, sedangkan lesson learn merupakan pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan yang pernah dialami organisasi. Jika best practice membantu organisasi mengulang keberhasilan, maka lesson learn membantu organisasi menghindari kesalahan yang sama. Di bagian keempat ini, saya akan menjelaskan bagaimana organisasi secara sistematis mengumpulkan, memvalidasi, dan memanfaatkan pelajaran dari pengalaman mereka melalui proses yang terstruktur. Adapun di sini, proses ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada collect, yaitu mengumpulkan pembelajaran dari berbagai sumber, baik itu dari individu, tim, maupun organisasi melalui metode wawancara ataupun survei. Yang kedua ada verify, yaitu data yang terkumpul dapat dibersihkan atau dibuang yang tidak akurat atau yang bersifat menyalahkan seseorang. Yang ketiga ada assess, generalize ability, menentukan apakah pelajaran ini hanya relevan untuk satu tim atau bisa diterapkan lebih luas di seluruh organisasi. Lalu yang terakhir ada update and reuse. Lesson learn ini bukan dokumen yang mati karena akan terus diperbarui saat diterapkan dan ada pengalaman baru. Selanjutnya, slide 5, apa itu sistem listen learn? Sistem listen learn ini adalah database terpusat yang menyimpan pengetahuan tacit atau pengalaman tidak tertulis secara terstruktur dan dapat diakses oleh semua karyawan. Adapun di sini benefitnya yang pertama, continuous reflection, yaitu organisasi tidak hanya bekerja tapi juga selalu mengevaluasi karena setiap siklus kerja menghasilkan perbaikan yang kecil yang menumpuk menjadi kemajuan besar dalam jangka yang panjang. Kedua ada identification of root causes. Di sini bukan sekedar tahu apa yang salah, tetapi juga menggali kenapa bisa salah, karena dengan tahu akar masalahnya, solusi yang dibuat jauh akan lebih tepat sasaran. Yang ketiga ada build collective intelligence, yaitu pengetahuan yang tadinya hanya ada di dalam kepala satu orang, kini menjadi milik seluruh organisasi. Karena semakin banyak orang berkontribusi, semakin cerdas organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada accumulate cumulative experience. Di sini pengalaman organisasi tidak akan hilang saat karyawan resign ataupun pensiun, karena setiap pelajaran yang tersimpan adalah warisan yang bisa digunakan oleh generasi karyawan berikutnya. Selanjutnya ada decreases organizational risk. Kesalahan yang sudah pernah terjadi dan dicatat itu tidak akan diulang lagi. Ini secara langsung mengurangi resiko baik dari segi waktu, biaya, maupun reputasi. Dan terakhir ada increases team and individual kompetensi. Akses yang kekumpul pengalaman nyata membuat karyawan menjadi belajar lebih cepat, karena tim itu tidak perlu belajar lagi dari nol karena sudah ada panduan dari pengalaman sebelumnya. Intinya, listen learn system ini mengubah pengalaman individu menjadi aset organisasi yang akan bertahan lama. Yang selanjutnya ada some challenges. Challenges in managing organizational memory. Jadi pada slide ini adalah beberapa tantangan utama dari mengelola organizational memory atau memori pada organisasi. Jadi organizational memory ini sendiri adalah kumpulan dari pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran yang dimiliki perusahaan agar dapat digunakan kembali di masa depan. Namun, dalam praktiknya, mengelola hal tersebut tidak akan selalu mudah. Tantangan yang pertama ada admitting failure. Admitting failure ini adalah di dalam banyak organisasi, karyawan ini sering sekali merasa takut untuk mengakui kesalahan karena khawatir disalahkan atau dinilai tidak kompeten, bahkan mendapatkan konsekuensi dari atasannya. Pada akibatnya, banyak kesalahan yang sebenarnya bisa menjadi pembelajaran, justru itu dapat tidak dibahas secara terbuka. Contohnya adalah sebuah tim proyek gagal mencapai target karena miskomunikasi antara divisi. Jika anggota tim yang saling menyalahkan dan tidak mau terbuka, maka perusahaan tidak akan tahu akar masalah yang sebenarnya. Tetapi, jika organisasi memiliki budaya yang lebih sportif dan tidak
fokus untuk menyalahkan pada individualis, maka kegagalan tersebut bisa dijadikan lesson learned agar proyek berikutnya akan belajar menjadi lebih baik. Karena itu, peran dari leader sangat penting untuk menciptakan suasana diskusi yang nyaman dan aman. Lalu yang kedua ada knowledge worker engagement. Knowledge worker engagement ini adalah sulit untuk membuat karyawan-karyawan yang benar menggunakan knowledge atau informasi yang sudah disampaikan atau disimpan oleh perusahaan. Banyaknya perusahaan sudah memiliki database, dokumentasi, sistem knowledge management, tetapi para karyawannya ini sering merasa malas atau malas membuka atau menggunakannya karena karyawan menganggap ini tuh memakan waktu dan tidak praktis sama sekali. Sebagai contoh kayak perusahaan ini mungkin udah memiliki dokumentasi solusi dari masalah proyek sebelumnya. Tetapi karyawan lebih memilih bertanya langsung ke rekan kerja dibandingkan mencari terlebih dahulu di sistem. Pada akibatnya, knowledge yang udah dikumpulkan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, oleh karena itu, knowledge management ini harus dibuat menjadi bagian dari workflow untuk sehari-hari dengan mengintegrasikan ke dalam sistem kerja yang memang rutin digunakan oleh para karyawan. Yang next, ada content maintenance. Content maintenance ini, dari semua informasi yang ada di dalam organizational memory tersebut, harus diperbarui agar tetap relevan, lebih akurat, dan sesuai dengan kondisi yang terbaru. Jadi, pada content maintenance tersebut, jika ada informasi yang tersimpan sudah lama tidak valid, itu hal tersebut justru bisa menyebabkan kesalahan untuk pengambilan dari keputusan. Sebagai contoh, itu biasanya perusahaan kan memiliki SOP yang udah lama yang belum diperbarui dengan sesuai ketentuan teknologi yang baru. Nah, jika karyawan baru dengan mengikuti SOP tersebut tanpa ada pengecekan ulang, maka proses kerja bisa menjadi lebih tidak efisien. Atau bahkan juga dapat menimbulkan risiko kesalahan. Nah, maka dari itu, organisasi itu harus membutuhkan effort yang besar untuk melakukan review atau update terhadap knowledge yang dimiliki secara berkala. Lalu tantangan yang terakhir adalah corporate amnesia. Jadi ini tuh kondisi ketika organisasi kehilangan pengetahuan penting ketika karyawannya berpengalaman atau sudah senior itu resign, keluar dari perusahaan. Nah, knowledge yang sebelumnya ada di kepala staff senior tersebut juga ikut hilang karena tidak didokumentasikan. Sebagai contoh yang tadi, seorang senior employee yang udah bekerja lebih dari 10 tahun dan sangat memahami cara untuk menangani klien-klien yang penting, ketika ia resign, cara melakukan knowledge transfer, perusahaan akan kesulitan karena pengalaman pada senior employee tersebut dan strategi yang sudah dimiliki itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi kondisi seperti ini akan terjadi turnover tinggi atau outsourcing dapat mempercepat terjadinya corporate amnesia tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka perusahaan perlu melakukan dokumentasi terhadap knowledge dan proses sharing knowledge sebelum karyawan itu resign atau meninggalkan tanggung jawab dari organisasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian success stories, di mana kita akan menggunakan Adobe sebagai perusahaan yang berhasil menerapkan organizational learning dan memory.
Adobe adalah salah satu contoh perusahaan yang sukses membangun budaya pembelajaran organisasi. Ada 5 hal utama yang mereka lakukan. Pertama ada transparansi dan communication, di mana Adobe punya kepemimpinan yang aktif mendorong komunikasi terbuka dari semua level karyawan. Jadi bukan cuma top down, tapi bottom up juga didengar. Yang kedua ada diversity dan inclusion, di mana mereka secara aktif merekrut kelompok minoritas yang biasa kurang terwakili. Tujuannya supaya perspektif dan keahlian di dalam perusahaan jadi lebih kaya dan beragam. Yang ketiga ada knowledge sharing culture, di mana cerita-cerita sukses di Adobe dibagikan lewat blog internal. Jadi semua orang di organisasi bisa belajar dari pengalaman tim lain. Lalu keempat ada continuous education, di mana Adobe memberikan reimbursement untuk biaya pendidikan karyawan dan mempunyai program leadership development yang berkelanjutan. Dan yang paling unik ada Kickbox Innovation Program, di mana ini Adobe mengasih kotak merah berisi prepaid card senilai $1.000 ke karyawannya untuk eksplorasi ide apapun yang mereka punya. Ini cara Adobe mendorong risk taking dan thinking outside the box, karena karyawan bebas mencoba tanpa takut salah atau gagal. Jadi kalau kita lihat, Adobe ini menggabungkan budaya yang sehat dengan dukungan konkret seperti dana dan program, itu kuncinya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita rangkum 5 poin penting dari materi hari ini. Pertama, organizational memory itu menyimpan pengetahuan dari keputusan-keputusan masa lalu supaya organisasi bisa mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, organization learning adalah proses yang berkelanjutan, best practice dan lesson learned itu juga seperti 2 sisi mata uang yang sama, saling melengkapi. 3. Model dari Argote dan Sage, di mana membantu kita memahami bagaimana proses pembelajaran terjadi secara struktural di dalam organisasi. Yang keempat ada sistem lesson learned. Butuh 2 hal, teknologi yang tepat dan budaya yang bebas dari blame culture. Kalau salah satunya nggak ada, ya sistemnya nggak akan jalan. Nah, yang kelima itu ada corporate amnesia, di mana itu ancaman nyata ketika karyawan berpengalaman keluar, pengetahuannya pun ikut terbawa. Maka praktik KM atau knowledge management yang sengaja dirancang itu penting untuk melindungi pengetahuan organisasi agar tidak hilang. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai organization learning dan organization memory. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Thank you.